Bismillahirrahmanirrahim. Nuwasilul bahsa wad dirasa an salasina wasiyatan lin najah fil hayat. Qad sabaqal bahsu 'anil rakmil awwal ila as-sabi' wa nabda al-an min ar-rakmis samin. Kun wasiqan billahi ta'ala awwalan summa binafsika. Hendaklah kamu percaya kepada Allah terlebih dahulu. Hendaklah kamu percaya kepada Allah lebih utamanya, summa binafsika, kemudian percaya pada dirimu. Wa ta'arraf ala uyubika, kemudian kenalilah kecacatan-kecacatanmu. Tadzakkar akhta'aka, ingat-ingatlah kesalahan-kesalahanmu. Litatakhallasa min uyubika, supaya kamu bisa melepaskan diri, atau boleh supaya kamu bisa membersihkan diri, min uyubika, dari kecacatan-kecacatanmu. Wansa akhta'a ihwanika, lupakan kesalahan-kesalahan teman-temanmu. Wa asdiqaika, dan sahabat-sahabatmu. Kai tuhafidu alaihim, supaya kamu tetap bisa menjaga mereka. Wa alam, ketahuilah, anna min sa'adatil mar'i, bahwa di antara tanda kebahagiaan seseorang adalah istighalahu bi'uyubi nafsihi an uyubi ghairihi, yakni ketika ia lebih sibuk mengurusi kecacatan dirinya, an uyubi ghairihi, daripada mengurusi kecacatan-kecacatan orang lain. Yang 8 ini penegasannya adalah bahwasannya sebagai salah satu modal untuk meraih kesuksesan, maka hendaklah kita terlebih dahulu atau sejak awal untuk betul-betul percaya kepada Allah. Percaya kepada Allah, Allah melindungi kita, Allah akan bersama kita, Allah akan membantu kita, Allah akan memberikan petunjuk kepada kita selama memang kita dekat padanya. Jadi kuatkan kepercayaan kepada Allah. Nah, kemudian setelah itu bangunlah kepercayaan terhadap diri. Jadi pede, ya, percaya diri. Percaya diri bahwa kita punya keunggulan, bahwa kita punya kekuatan, bahwa kita punya potensi, dan bahwasannya kita bisa menciptakan sesuatu yang lebih baik bagi diri kita. Nah, kemudian jangan segan-segan untuk selalu mengenali kecacatan diri kita, kekurangan diri kita, apa yang menjadi kelemahan kita. Ingat-ingat kesalahan-kesalahan kita, apa yang menjadi perbuatan-perbuatan yang dianggap salah dari diri kita. Perilaku-perilaku kita yang dikategorikan salah, sehingga kita perlu perbaiki. Nah, kemudian kalau itu sudah kita ingat, sudah kita catat, maka tentu saja dengan sendirinya nanti kita bisa melepaskan diri, bisa menghindari, bahkan bisa membersihkan diri kita dari kecacatan-kecacatan itu. Nah, kemudian kaitannya dengan teman kita, dengan saudara kita, dengan sahabat kita, andaikan saudara kita atau teman kita ada kesalahan-kesalahan, lupakanlah kesalahan mereka. Jangan diingat-ingat gitu. Kesalahan mereka jangan diingat-ingat. Nah, kalau itu
kita lakukan, maka tentukan kita akan terbebani. Tidak akan terbebani. Dan kita merasa ya nyaman saja. Dengan demikian, maka kita akan tetap bisa menjaga keutuhan hubungan dengan mereka. Nah, penegasannya bahwa di antara tanda kebahagiaan seseorang itu adalah ketika ia mampu untuk lebih menyibukkan diri mengurusi kecacatan dirinya daripada mengurusi kecacatan orang lain. Sebab kalau dibalik sibuk mengurusi kecacatan orang lain, lupa pada kecacatan diri, justru itu adalah akan membuat kita terbebani dan kita menjadi tidak tentram, tidak nyaman. Karena memang lebih sibuk selalu ngurusi orang lain. Nah, kemudian yang 9, idza najahta fi amrin fala tada'il ghurura yatasallalu ila qalbika. Idza najahta fi amrin, jika kamu sukses dalam sesuatu hal, jika kamu meraih kesuksesan dalam suatu hal, fala tada'il ghurura, maka jangan biarkan sikap terlena, sikap terkecoh itu. Yatasallalu ila qalbika, yakni menembus ke dalam hatimu atau ya merasuk ke dalam hatimu. Jadi artinya kalau kita sukses, jangan terlena, jangan terkelabui dengan kesuksesan itu sehingga membuat diri menjadi sombong gitu. Membuat diri menjadi besar kepala. Nah, ini kadang-kadang ada orang yang sukses lalu terlena dengan kesuksesan, bahkan terperdaya dengan kesuksesan. Akhirnya membawa diri menjadi angkuh, menjadi sombong, atau menjadi besar kepala. Nah, ini menurut pesan ini, kalau kita sukses, ya tentu jangan terlena, jangan terperdaya, jangan terkecoh dengan kesuksesan itu. Jangan biarkan al-ghurur, ya, sikap terlena, terkecoh, merasuk ke dalam diri kita. Sehingga membuat lupa diri nantinya. Para Rasulullah alaihi salatu wassalam, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berfirman, wa inna Allah, sesungguhnya Allah, auha ilayya, telah memberikan wahyu kepadaku. Ini hadis qudsi berarti. Allah telah mewahyukan kepadaku antawadu'u, agar kalian itu bersikap rendah hati. Hatta la yabkhara ahadun ala ahadin. Sehingga janganlah salah seorang di antara kalian membanggakan diri atas orang lain. Wala yabghi ahadun ala ahadin. Dan janganlah salah seorang di antara kalian melampaui batas, bersikap melampaui batas atas orang lain. Rawahu Muslim. Pesan pentingnya bahwa penting kita untuk selalu rendah hati. Termasuk rendah hati ketika meraih kesuksesan. Jangan membanggakan diri, jangan menyombongkan diri, dan jangan melampaui batas. Wa yaqulu ta'ala, dalam hal ini Allah berfirman, fala tuzakku anfusakum. Janganlah kalian membanggakan diri kalian. Jadi merasa bersih maksudnya membanggakan diri kalian. Huwa a'lamu bimanittaqo, karena dialah yang lebih mengetahui bimanittaqo, orang yang bertakwa. Allah akan tahu siapa yang lebih bertakwa, siapa yang tidak. Makanya nggak perlu menyombongkan diri dengan kesuksesan. Yang penting tetap bagaimana membangun ketakwaan. Wa idza waqa'ta 'alal ardi, jika kamu terperosok ke dalam bumi. Artinya ini juga sebagai ilustrasi. Seandainya kamu terperosok ke dalam bumi, maksudnya terjatuh gitu. Fahawil al-wuqufa, maka berusahalah untuk bangkit, min jadidin, kembali. Ini sama dengan aidon ya, min jadidin sama dengan aidon. Jadi kalau kamu
terjatuh, hendaklah berusaha untuk bangkit kembali. Wabtah ainaika, bukalah kedua matamu, wa aklaka, dan pikiranmu. Kaila taqau marratan ukhra, supaya kamu tidak terjatuh untuk kali keduanya gitu. Artinya supaya tidak terjatuh kembali. Nah, ini maksudnya gambaran dohirnya begitu. Kalau jatuh, ya jatuh lagi jalan, lagi berada di atas bumi, di atas tanah, kita jatuh, ya tentu kan harus bangkit. Nah, termasuk juga kalau kita mengalami kegagalan dalam perjuangan hidup ini, ya harus berusaha untuk bangkit lagi. Buka lagi kedua mata kita, buka lagi pikiran kita, supaya memang kita tidak terjatuh untuk kedua kalinya. Tidak gagal lagi untuk kedua kalinya. Itu. Nah, kalau demikian maka tentu insya Allah kita akan terus bisa memacu diri untuk bisa meraih sesuatu yang baik bagi kita. Dalam arti berpeluang untuk mendapatkan kesuksesan. Demikian.